Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial MySAPK BKN. Kini kita akan mempelajari atau membahas tentang peninjauan masa kerja ASN ya. Yang mana peninjauan masa kerja ini sekarang diperlukan untuk penginputan data MySAPK BKN. Oke, langsung saja kita pelajari apa-apa saja tentang peninjauan masa kerja BKN. Seseorang pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah atau swasta yang berbadan hukum, yang pada saat menerima SK CPNS masa kerjanya belum diperhitungkan sebagai masa kerja golongan, maka hal tersebut dapat ditinjau dan disesuaikan lagi dengan gaji pokok pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Kepala BKN nomor 11 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002, perhitungan masa kerja pegawai diatur sebagai berikut. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertama adalah: yang pertama, masa kerja menjadi CPNS kecuali masa kerja selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara atau CLTN. Jadi, untuk cuti yang di luar tanggungan negara itu tidak diperhitungkan masa kerjanya untuk penilaian PMK. Yang kedua, masa selama menjadi pejabat negara, misalnya masa selama menjadi anggota DPR RI, gubernur, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, masa selama menjalankan tugas pemerintahan, yang antara lain masa penugasan sebagai lokal staf pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pegawai tidak tetap, contohnya kasus masa bakti dokter selama menjadi pegawai tidak tetap. Perangkat desa, pegawai atau tenaga badan-badan internasional, petugas pada pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara antara lain masa selama menjadi prajurit wajib dan sukarelawan. Yang kelima, masa selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD. Oke, selanjutnya. Masa kerja yang diperhitungkan setengah adalah masa kerja sebagai pegawai atau karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah, termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum, yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 tahun. Ketentuan tentang peninjauan masa kerja yang diperoleh dari instansi pemerintah. Yang pertama, memiliki pengalaman kerja yang diperoleh sewaktu bekerja pada pemerintah yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja golongan, baik sebagai CPNS atau PNS. Pengalaman bekerja pada pemerintah yang tidak menerima penghasilan secara tetap, harian atau bulanan, atau sebagai penerima upah yang bersifat tidak tetap atau pekerja borongan atau kerja sukarela, masa kerjanya tidak dapat diperhitungkan. Pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan gaji adalah pengalaman bekerja yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang dan belum pernah diperhitungkan sebagai masa kerja golongan gaji. Yang keempat, masa kerja yang dapat diperhitungkan setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan masa kerja maksimum setelah dikurangi dengan 2 kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut. Selanjutnya, ketentuan peninjauan masa kerja yang diperoleh dari swasta. Yang pertama, pengalaman kerja pada swasta yang dapat diperhitungkan menjadi masa kerja golongan adalah pengalaman kerja yang diperoleh dari swasta yang berbadan hukum.
Yang kedua, sekurang-kurangnya memiliki pengalaman kerja 1 tahun dan dapat secara terus-menerus tanpa terputus. Dari jumlah pengalaman kerja yang dimiliki, hanya dihargai setengahnya dan paling tinggi hanya dapat ditetapkan menjadi 8 tahun. Jadi untuk peninjauan masa kerja yang diperoleh dari swasta, nanti jumlah masa kerjanya itu dibagi 2 ya, jadi dapat diperhitungkan hanya setengahnya. Dan paling tinggi hanya 8 tahun masa kerjanya yang dapat diperhitungkan. Untuk simulasinya nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Selanjutnya, untuk persyaratan, yang pertama diusulkan oleh SKPD atau instansi yang bersangkutan. Yang kedua, fotokopi SK CPNS, PNS, dan fotokopi kartu pegawai, yang semuanya dilegalisir. SK pengangkatan sebagai pegawai tidak tetap atau wiyata bakti pada instansi pemerintah dari pertama sampai dengan terakhir yang dilegalisir. Salinan atau fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian sebagai bukti pengalaman kerja pada instansi swasta. Yang ketiga, daftar riwayat hidup. Yang keempat, fotokopi STTB atau ijazah yang digunakan pada saat bekerja di pemerintah atau swasta yang dilegalisir dari ijazah terendah sampai tertinggi. Jadi untuk ijazah itu dari ijazah SD sampai yang terakhir ijazahnya. Oke, selanjutnya nomor 5, fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat yang dilegalisir. Yang keenam, sasaran kinerja pegawai atau SKP dalam 1 tahun terakhir. Yang ketujuh, bagi tambahan persyaratan untuk tenaga guru, yaitu fotokopi SK pembagian tugas mengajar yang dilegalisir. Selanjutnya, fotokopi akta pendirian sekolah yang dilegalisir apabila wiyata bakti di sekolah swasta. Usulan peninjauan masa kerja dari kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan berkas dan keabsahannya. Berkas yang telah memenuhi syarat dibuatkan usulan nota persetujuan teknis untuk dikirimkan kepada Kepala Kantor Regional BKN. Setelah disetujui dan mendapat nota persetujuan teknis, Bupati melalui BKP SDM menetapkan surat keputusan peninjauan masa kerja. Oke, terima kasih. Nanti setelah video ini akan saya berikan video bagaimana cara menghitung simulasi penetapan masa kerja di instansi pemerintah atau penetapan masa kerja di swasta. Bagaimana cara penghitungannya, karena di swasta itu cara menghitungnya yaitu setengah dari total masa kerja yang dijalani dan paling tinggi yaitu 8 tahun. Oke, jangan lupa klik komen, like, dan subscribe jika Anda menyukai video ini, dan bisa di-share ke teman-teman agar video ini bermanfaat bagi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.